amir masjid, remaja masjid, dan semuanya, khususnya Ustaz Muhammad sebagai pimpinan dari majelis sholawat ini atau majelis maulid, dan yang kami cintai, kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang alhamdulillah kita semua hadir di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya untuk kita, khususnya nikmat sehat walafiat, dan yang lebih khusus lagi alhamdulillah Allah memilih kita sebagai hamba-hamba pilihannya, ditakdirkan untuk hadir di tempat ini membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kita di tempat yang penuh barokah, masjid ada tempat yang sangat mulia, sangat banyak barokahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amin. Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat sekalian, kita pada malam ini di tengah-tengah bulan yang mulia, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal baik seperti puasa dan lain sebagainya, yang mana kalau di bulan mulia itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, dilipat gandakannya amal-amal. Dan kebetulan bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu keajaiban yang luar biasa kepada seorang hambanya yang sangat dicintai, hambanya yang sangat mulia, adalah kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Rajab adalah bulan yang mana sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kalau Rajab bulan istighfar, Sa'ban bulan sholawat, ya kalau Ramadan bulan Al-Quran. Di Rajab kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Nanti di bulan Sa'ban kita memperbanyak sholawat, di bulan Ramadan memperbanyak baca Al-Quran. Rajab juga disebut sebagai bulan itu, kata Nabi. Bulan itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Sa'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ramadan bulannya umat Islam. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Jadi untuk memulai masuk bulan Ramadan, persiapannya dari Rajab.
kita istighfar, perbanyak amal, perbanyak puasa sunnah, kemudian juga membaca Al-Quran, khususnya di Syaban, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak baca Quran. Nah, kemudian nanti kita akan masuk Ramadan supaya kita sudah bersih, kita sudah istighfar, perbanyak istighfar, tobat ya. Di Rajab ini dianjurkan istighfar dan tobat. Tobat itu sebetulnya sangat baik dilakukan setiap hari, khususnya lagi setiap terjerumus melakukan perbuatan kemaksiatan harus langsung tobat. Nah, khususnya di bulan Rajab, kalau bulan-bulan kemarin kita lalai, maka di bulan Rajab tadi kita istighfar, kita tobat. Agar apa? Kita mulai siap-siap untuk masuk bulan Ramadan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari bulan Rajab dan bulan Syaban, kita kaget masuk bulan Ramadan, berat, banyak yang gagal. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya kita tidak boleh makan dan minum, yang membatalkan puasa Ramadan itu banyak. Makanya kita harus persiapkan dari sekarang agar kita merasakan sudah terlatih membersihkan hati pikiran, tidak lagi berbohong, tidak lagi ghibah, tidak lagi mau memfitnah dan lain sebagainya, sehingga semakin bersih siap masuk Ramadan. Karena kalau tidak begitu maka sia-sialah puasanya kita, sia-sialah laparnya kita, sia-sialah hausnya kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, Isra Mi'raj ini suatu kejadian yang tidak pernah dialami oleh seorang manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah mampu dilakukan atau tidak pernah akan terjadi pada siapapun sampai kiamat kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Hanya beliau Nabi Muhammad SAW yang pernah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha melalui langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling agung, yang paling tinggi. Disitulah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendapatkan hadiah Isra Mi'raj sebagai hiburan. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi Muhammad sangat sedih, sangat susah, sangat berat. Pertama, orang yang sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat mencintai beliau, yang telah banyak berkorban untuk membantu dakwah beliau, yaitu istri tercinta Sayyidina Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Begitu juga meninggalnya seorang yang sangat besar andilnya dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, yang sangat besar andilnya dalam menyelamatkan Nabi Muhammad SAW, yang mencegah dari upaya dan usaha pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu paman beliau Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paman beliau Abu Thalib yang menjaga beliau pada saat ibunda Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wafat. Diasuhlah Nabi Muhammad SAW sebagai yatim piatu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib hampir wafat, dipanggillah anak-anaknya dan secara khusus diwasiatkan kepada Abu Thalib, wahai anakku Abu Thalib, rawat dan jaga Muhammad ini lebih daripada anakmu sendiri. Maka Nabi Muhammad dirawat, dijaga, segala macam kebutuhannya dipenuhi, dijaga dari segala macam yang tidak diinginkan,
secara zahir maupun secara batin luar biasa paman Abu Thalib, sampai mengalahkan perhatiannya kepada anak-anaknya sendiri. Itulah paman beliau Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib mukmin, termasuk paman yang mukmin. Walaupun di kitab sejarah Nurul Yakin yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah, madrasah dan pondok, di situ tertulis Abu Thalib termasuk paman yang tidak mukmin. Padahal Abu Thalib paman yang mukmin. Bagaimana tidak, beliaulah yang menjaganya, beliaulah yang membelanya, beliaulah yang mendukungnya, beliaulah yang mencegah dari perbuatan makar maupun jebakan-jebakan musuh-musuhnya dan rencana-rencana busuk dari musuh-musuh. Bahkan ada banyak beberapa kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terkenal zaman dulu, yang kitab khusus menyatakan tentang bukti-bukti dan dalil-dalil keimanannya paman beliau Abu Thalib. Istri meninggal, paman meninggal. Tidak ada lagi yang mencintai, mengayomi, membelanya, menjaganya, menemaninya, menghiburnya. Tidak ada. Maka pada saat itu betul-betul sedih Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya mulai terganggu, dakwahnya mulai berat. Nah, disitulah tidak lama kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada beliau. Di bawah jalan dikirimlah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan beberapa malaikat lainnya yang membawa buruk. Kemudian Nabi Muhammad diajak jalan. Pertama mampir ke salah satu tempat. Nabi Muhammad disuruh turun dari buruk, kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Setelah itu berangkat lagi. Nanya Rasulullah, Jibril, tadi tempat apa? Itu tempat yang mana engkau akan hijrah ke sana nanti ya Rasulullah, yaitu Madinah. Jalan lagi, mampir lagi, suruh turun lagi. Di situ ada pepohonan, ya, Madian, perkampungan Madian. Di situ ada pepohonan, Sajarah Madian. Nah, Rasulullah turun, suruh sholat. Nah, itu berangkat lagi, tanya dia, Jibril, tadi tempat apa? Itu Sajarah Madian di mana Nabi Musa dulu pada saat mempeleng orang, terus orang langsung meninggal, itu mati orang Yahudi, dikejar-kejar orang, Nabi Musa istirahat di bawah pohon itu. Kemudian jalan lagi, turun lagi, sholat lagi, naik lagi, tanya lagi, itu tempat apa? Itu Tur Sina, tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Kemudian berangkat lagi, berhenti lagi, sholat lagi, naik lagi, tanya lagi, itu tempat apa? Itu Baitul Amin, atau sekarang disebut orang Bethlehem, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa. Dan begitulah perjalanan Nabi. Nah, kemudian Nabi diperlihatkan bagaimana neraka, siksaan-siksaan yang di neraka. Nabi diperlihatkan ada orang kepalanya dipukul hancur, utuh lagi, pukul lagi, hancur lagi. Dipukul dengan batu yang besar, utuh lagi lengkap, pukul lagi sampai hancur, atal-talan. Ada bola, ada trofim, atal-talan, tapi putus boleh. Ini kerepotan neraka. Mau nangkunya enggak sampian, seberat-beratnya cocok, mati, selesai. Tembak, selesai. Paling mau sakit atau panas atau pergi saja. Naudzubillah, tabrak truk, naudzubillah, malah mau ke bulan panjenengan sedanjana serta keluarga bulan panjenengan selamat dari segala macam musibah. Sekejap sakit, pun mati. Tapi orang neraka, yo berada angus, petongku boleh di pangeran, yo boleh, serang daeng panas, tongku boleh, tapi butuh boleh, serang boleh. Nah ini yang saya itu yang luar biasa. Ini orang kemana dihancurin terus berulang-ulang. Karena mereka Nabi Muhammad Jibril, dia Jibril. Kenapa orang itu? Ya Rasulullah, ini siksaannya orang dia tak hafal di sholat, berbak mensurah betul. Kalau waktunya sholat 5 waktu berat, malas. Itu nanti
hadiahnya saya malas saja, saya pentok cetak sampai hancur. Alhamdulillah. Kalau hancur satu kali terus mati, umpamanya nggak hidup lagi, mendingan. Tapi kalau terus-terusan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, alhamdulillah. Tidak ada dia bilang ya, dan kita semua selamat dari ini. Kemudian ada lagi diperlihatkan dengan siksa begini, dengan siksa begini, segala macam. Bahkan juga ada yang disiksa itu mulutnya ini dicakar-cakar dengan ada petang itu, sampai jatuh, sampai hancur, butuh boleh terus gitu. Tanya, dia bilang itu kenapa orang itu? Iya dulu waktu itu pernah minta ngomong, gak pintar mengamalkan. Oh yang suruh laporin saya berdoa, abang gak ada. Oh orang saya cegah untuk melakukan masyarakat, abang masih ya. Ini kena juga dan banyak lain. Kemudian Nabi sampailah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis turunlah para nabi-nabi, para rasul-rasul, para malaikat. Kemudian mereka saling sholat sunnah. Kemudian ada adzan dan qomat. Masing-masing menunggu siapa yang mau jadi imam. Akhirnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kau jadi imam. Jadi yang mengimami para nabi dan rasul dan para malaikat itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ke langit 1, 2, 3 dan 4 seterusnya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat itu setelah turun dari Israel. Riwayat yang kuat, yang masyhur adalah sebelum Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan setelah pulang dari Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan dua-duanya benar riwayat hadis itu. Jadi mungkin memang berangkatnya sholat dulu, setelah turun semua malaikat dan para nabi tadi turun lagi sholat lagi. Baru Nabi Muhammad diantar ke Mekah. Jadi perjalanan yang sangat spektakuler, yang luar biasa. Karena satu-satunya manusia yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia hanya Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah kecuali nanti di surga, dan itu pun surga yang khusus, yang kelasnya sudah cukup tinggi, ya orang-orang tertentu itu yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mau surga tak bisa. Jadi kalau surganya agak tinggi itu nanti bisa setiap minggu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat, dalam salah satu riwayat itu setiap hari Jumat ya, itu ada saat-saat memandang Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh-olehnya adalah sholat fardu, yang mana tadinya diwajibkan 50 kali. Tapi dengan berkahnya Nabi Musa yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali lagi minta keringanan kepada Allah, akhirnya dipotong lagi, suruh kembali lagi, potong 5, kembali lagi sampai 35 pun Nabi Musa kembali lagi, Muhammad mohon kepada Allah dikurangi, tidak akan kuat umatmu yang tinggi-tinggi, yang umurnya panjang-panjang, yang hebat-hebat itu sesehat-sehat tak kuat. Umat atau kemek, mas lemas, tak kira kuat. Kata Rasulullah, sudah cukup. Malu, beberapa kali dari saya orang lemak, orang lemak, masa ada lemak masih meminta lagi. Dan itu pun bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan 5 kali kewajiban sholat, tapi pahalanya tetap 50. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tetap sehat kalau Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW minta keringanan. Mungkin panjenengan Surabaya saya kali sehari. Pas bila siapa dari masjid, saya minta masjid, saya minta masjid. Mungkin saya kali aja. Bila saya nyari PC, bila saya sahabat sampian. Pak lekor jam dibagi saya kali. Kalau
bisa lah kalau keluar ada boleh apa aja boleh apa aja boleh. Tapi alhamdulillah kita wajib bersyukur. Nilai maka lepen pada bisa kan. Nilai maka lepen tadi semua. Bahkan tiba ada orang menyebarkan selebaran lampu-lampu merah malam ini untuk orang saya sibuk dengan pekerjaannya cukup apa jam telur kali berjaya tahu mereka betul madhab tak mengaroina ada madhab ahli sunnah wal jamaah atau madhab apapun yang berubah 5 detik telur tak bisa, itu sudah hukum pasti yang tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dimusyawarahkan, karena kewajiban itu sudah mutlak bagi siapapun laki bini tua muda. Nah, itu harus sholat 5 waktu setiap hari dan hukumnya wajib. Muntah apa aja, tanda apa aja, itu kata Rasulullah fardu bainana wa bainahum sholat, bedanya kita yang mukmin dan mereka yang kafir dalam sholat. Timun bahasana dekat kepada kafir bukan ada ritual puasa sedekah pasti ada, tapi sholat seperti sholat yang diatur dalam syariat Islam itu tidak ada. Kalau Nabi Muhammad SAW kapan sholatnya? Kok sebelumnya Isra Mi'raj juga sholat berjamaah? Nabi Muhammad itu dari awal sudah sholat, bahkan sudah sholat berjamaah. Sebelum Isra Mi'raj sudah sholat Nabi Muhammad, bahkan para sahabat juga sholat, tapi belum ada istilah wajib 5 waktu. Ada wajib zuhur 4 rakaat, asar tarawih nggak ada dulu, pokoknya sholat 2 rakaat gitu. Tapi Rasulullah sudah berjamaah. Rasulullah berjamaah dengan Sayyidina Khadijah, dengan Sayyidina Ali, dengan Ummu Berkah ya, dengan Zaid bin Harisah. Dengan Rasulullah sholat berjamaah dengan Sayyidina Khadijah, itu istri beliau. Sayyidina Ali adalah sepupu beliau yang anak angkatnya Nabi, yang dipelihara oleh Nabi sebagai gantinya. Dulu Nabi waktu masih kecil dijaga, dipelihara, dirawat oleh Abi Thalib, ayah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali putra juga banyak, ada yang masih kecil-kecil, termasuk Sayyidina Ali dirawatlah dalam rumah tangga Rasulullah. Kemudian ada Berkah atau Ummu Aiman. Siapa ini wanita Berkah atau Ummu Aiman ini? Adalah ini pembantunya Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah, kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka berdua nikah, dikasih hadiah oleh ayahnya, oleh Abdul Muthalib, seorang pembantu atau seorang budak wanita. Ini terus yang mengasuh Nabi, yang gendong Nabi, yang merawat Nabi sampai ibunya meninggal. Berkah yang bawa dari perjalanan menuju rumah Abdul Muthalib. Kemudian Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Itu adalah budak anak-anak yang dibawa oleh orang ya, zaman dulu itu nemu anak ngoreng kalah jual gitu ya. Kadang-kadang boleh nemu lah kalau kalah jual. Perempuan-perempuan di mana-mana saja diperjualbelikan seperti barang. Zaid bin Harisah ke Mekah, dibawa orang, dijual, dibeli oleh Rasulullah SAW, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu ketika datang kedua orang tuanya mencari anaknya yang hilang dan ketemu oleh Rasulullah, dibebaskan, suruh pulang sama orang tuanya, tapi dia tidak sadar mau. Dia aman dia anak, kata oleh Rasulullah itu anak tanpa bapak kamu. Ya, karena memang siapa yang tidak bangga jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, hidup serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sudah berlima ini sudah sholat jamaah sampai wafat, tidak pernah tidak sholat berjamaah. Jadi jamaah itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, saya ingin sekali lakot hamam itu, saya ingin sekali menyuruh orang untuk imami, karena Nabi selalu jadi imam, kecuali hanya beberapa kali sholat sebelum wafat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad waktu sakit masih sempat jadi imam, tapi begitu sudah tidak kuat, sudah jadi papa atau itu, jadi baru makmum kepada Sayyidina Abu Bakar.
Kalau dari awal sebelum diwajibkan sudah berjamaah, apalagi diwajibkan sudah berjamaah. Bahkan saat perang pun ada sholat khawf di dalam kitab fikih bisa dilihat. Saat perang Nabi itu sholat, ada kitab-kitab hadis di situ diterangkan Nabi saat perang sholat berjamaah, bukan cuma sholat sendirian. Kalau sholat sendirian ya pasti. Ini berjamaah pada sedang menghadapi musuh. Mungkin Nabi selalu berjamaah. Nah, Nabi suatu ketika pernah mengatakan takut hamam itu ingin sekali. Kita orang kok, orang lain sini mamen. Saya akan perintahkan untuk kumpulkan kayu bakar. Begitu sholat berjamaah, saya akan bakar rumah-rumah orang yang tidak berjamaah. Cuma enggak, kasihan istri dan anaknya. Istri dan anak tidak wajib berjamaah, tidak wajib ke masjid. Coba saja istri dan anak yuk berkumpul orang yang tidak sholat berjamaah. Sampai sahabat Ummi Maktum itu, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Maktum itu datang ke Rasulullah. Ini katanya wajib berjamaah. Iya. Saya Rasulullah, rumah saya agak jauh. Kemudian di antara masjid ke rumah, dari rumah ke masjid banyak pohon, banyak rawa. Pertama saya buta ya Rasulullah. Saya tidak ada yang menuntun saya ya Rasulullah ke masjid. Rumah saya jauh dan banyak pohon-pohon. Belinya apa saya mau ke masjid ya Rasulullah? Tidak apa-apa ya saya nggak berjamaah. Ya Rasulullah, tidak apa-apa dan jangan berjamaah. Buta, ada yang menuntun. Jauh, kemudian jalannya nggak mulus, banyak paving, banyak aspal, banyak kampungkan, bahaya balada ada orang kamar, ada orang mandi, ya ada. Tapi begitu Ibnu Ummi Maktum akan keluar dari masjid, dikasihlah dia Rasulullah. Panggil, apakah kamu dengar ada? Ya Rasulullah, saya dengar ada. Kalau itu wajib datanglah berjamaah. Akhirnya Ibnu Maktum berjamaah walaupun buta. Nah, itu dari pentingnya berjamaah, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan di bulan Rajab ini, kegiatan Isra Mi'raj di mana-mana, hampir semua majelis-majelis nanti akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka ini yang harus kita tingkatkan. Pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 50 dari wajib sholat 50 kali jadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang Islam, orang beriman. Sempian bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah sebelum lahir dulu daftar saya lahirkan dalam keadaan Islam? Pernahkah isi formulir untuk bersyahadat, untuk masuk Islam, atau menyatakan saya bersyahadat, saya masuk Islam dengan bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah? Pernah daftar saja, pernah berencana? Dan alhamdulillah, nikmat yang paling besar nikmat Islam. Nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat kedua yang paling besar, nikmat sehat. Kenapa Islam itu nikmat yang paling besar? Karena kemuliaan yang hakiki itu kalau Islam. Karena kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki itu kalau Islam. Sehingga Allah SWT bersabda, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam Islam. Kenapa? Kalau dia sholat ribuan tahun, sholat jutaan rakaat, puasa ribuan tahun, sedekahnya miliaran, tapi matinya tidak Islam, neraka selama-lamanya. Gak akan ada syafaat dari Rasulullah, gak akan ada rahmat dari Nabi untuk mengentasnya dari neraka di masuk. Gak akan kalau matinya tidak Islam. Walaupun Islamnya itu 1000 tahun, terus murtad 1 jam saja terus mati, tamat semua. Naudzubillah, apalagi yang kafir sepanjang umurnya. Itu kita wajib syukur.
Hanya Islam yang bisa masuk ke surga. Hanya Islam yang benar. Inna dina indallah Islam. Jangan sampai terpengaruh orang katakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama dari Allah. Jangan. Yang semua agama benar, tahu siapa aja. Ya, kalau semua agama sama, kita tahu siapa aja. Berarti siapa aja pada masuk surga. Itu neraka untuk apa? Ya ada. Gunanya peraturan, gunanya cobaan, gunanya ujian. Itu untuk membedakan surga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bintang 1, bintang 2, bintang surga sampai ke bintang-bintang itu. Bukan cuma bintang 4 kayak hotel bintang 5, enggak. Hotel ada bintang 6 mungkin. Setahu saya ada hotel bintang 6. Tapi kalau berapa aku bintang 6 berpokok dulu sama ke bawah itu ratusan derajat. Ya. Kalau dalam riwayat tidak salah dia derajat itu setiap surga itu banyak, dan setiap surga itu masih ada ratusan derajat lagi. Jadi mudah-mudahan kita semua masuk surga dalam keadaan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahumma. Jadi alhamdulillah kita Islam. Kemudian sehat itu juga nikmat yang sangat besar. Karena kalau kita hitung nikmat Allah yang ada dalam tubuh kita ini, miliaran harganya. Kita bisa sholatkan karena sehat, kita bisa bersalawat karena sehat, kita bisa berzikir karena sehat, kita bisa hadir di tempat yang penuh rahmat, banyak malaikat di ini karena kita sehat. Bukan cuma saja semati, tapi sehat akal. Kalau tidak sehat akal, apa sholawatan satu saing ke masjid sampai dan malam pindah-pindah orang keluar dosa kapi. Ini putih lebih bagus untuk sakit pikirnya. Kalau Allah kan bid'ah dosa, tahlil bid'ah dosa, dia kita sakit nih orang ini. Monting kencing manis ringan, paling mati masuk surga. Sotro keringan mati masuk surga. Kalau sakit akidahnya ada neraka selamanya. Naudzubillah. Maka pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar sedikit pun. Jangan mau niruin Islam Nusantara, Islam liberal, Islam apa, Islam tidak usahlah. Islamnya kiai-kiai saja, Islamnya para habaib, Islamnya para salaf, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah selamat kita masuk surga dengan para ulama, para wali-wali, para guru-guru, para masyayikh, para syuhada, para sholih, para anbiya wal mursalin. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, enaki umur sampai itu roksuman itu rasma itu modal kapital. Sampian itu yang harus diraih tujuan itu dunia, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ya surga. Tidak bisa surga tanpa rahmat dan ridho Allah. Nah, terus untuk mendapatkan itu apa? Modalnya apa? Umur yang diberikan kepada kalian. Sampai lebih umur dari sedu polo, dari sedo polo, dari sepak polo, macam-macam itu modal. Dan kita tidak tahu sampai berapa umur kita. Maka ayo gunakan modal ini sebaik mungkin. Kita investasikan pada akhirat. Umur, kalau sama berarti umur sampai tidak apa. Sebetulnya sampai semenit saja bisa apa? Coba sampai pada Allahu Ahad berapa kali? 3 kali saja sama dengan khatam Al-Quran. Nah, boleh sampai bisa baca sholawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan menjawabnya. Allah akan memberikan setiap satu sholawat 10 hasanah. Sebetulnya kalau sudah Allah memberikan rahmatnya, cukup modal untuk masuk surga. Maka daripada itu umur eman-eman. Mun kelero sampean nafas sampean dibawa dipakai maksiat, sampean dorong sampean ajaran dipakai kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Itu kerugian sampean. Sampean berarti sudah dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipakai pada jalan yang benar modal itu. Jadi bangkrut pasti nang akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tidak yang khawatir. Bukan yang masuk surga punya, mengenai sokir bisa masuk surga tempat dulu. Untuk miskin repot yang mudah, bukan uang ukurannya.
Iya. Semua sudah dikasih ilmu, gunakan. Kan tadi bisa saja. Silakan ke masjid, setiap langkah itu sudah pahala. Semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Jangan mau semak ke masjid, jangan masjid jauh, tidak tahu ya. Jika mau tetangga ke masjid, kok apa jadi masjid jangan. Aduh, kok perjalanan sekolah kali mau dengar. Kok dari masjid lain baik. Mereka satu langkah. Ya tidak usah. Cuman sering-sering aja ke masjid keluar masuk itu kan lumayan. Atau tapi semakin aku mudaan gitu. Pembangunan ganjaran apa enggak? Jadi ganjaran kan meluang gengsi gitu. Cuma mungkin resuan aja. Sedangkan pahala itu kalau Rasulullah SAW ajruki ala qabri ta'abidi ganjar dapat Rasulullah pernah bersabda untuk istrinya, ganjar dapat pahala untukmu sesuai capekmu, sesuai lelahmu. Sampai semakin capek, semakin besar pahalanya. Ya, yang capek capek, jadi malah semua malaikat tahun itu. Jadi sekali itu malah mau Allah SWT jaga iman Islam benar-benar panjang sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saja lancar umur dalam keadaan sahabat, lancar umur dalam keadaan ibadah ya Allah SWT. Semoga bulan panjang diberi kebahagiaan dunia akhirat, diberi rezeki segempang, sebanyak, sehalalan thayyiban. Amin Allahumma amin. Malam kesebagian hajat bulan panjang saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam bulan panjang saja dihapuskan dari dosa-dosa bulan panjang saja. Amin Allahumma amin. Sekali itu tentunya banyak salah Allah dan Allah mudah-mudahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi la ilaha yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walamma nadharu fi qidari awsafil Muhammadiyati ula tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'al sayyidihi mashkura wa bihi mahmuda wa yaktub amali bil amali maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil farisati wa silatil mawsulah. Allahumma jamanina ila tawajjuhil amali wa ta'udhu wa ala ghairihi bi tawajjuhil fataksha min nuril wa bil ghayri tawajjuh ilayhi bi asrafil rasaili la yasil muslimin abika sabirin amin. Sayyidina Muhammadin yang nabi salatul alamin antu saja bisa madatin kalian kamilah mustajab amanati wa hafiz sayyid wa hafiz wilayah dawatika syamilah al-abi akbar al-mahbub ila al-khasr min syaril farqi mu'minin min walil hudmatan gasil min dalika fi ibadik wa sakit kusyir syadid lahdi widayadik sayyidil kaunin al-ashrafika galain al-abi mahbub al-khalis al-mahsulumin kabi'atan lil-khasr. Allahumma salli wa sallim ala alihi ashabihi wa ala abrabi kirami min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jalan nabiyyi wa rasulil syarafi maqamin adil alhamdulillah ilana bi harakati wa sakana bi nabi amin ayatik wa anta qadna bi dan wa anta qadna bi dan min ayatik wa hasbi bi ayatik wa anta balighuna min syarril kulli ilayka hadaka bi ayatina wa taqabbal minna ma barama fi niyatina wa ta'ala وبطريق الله من السالكين ولحقك وحق من المهدين ولحقك من الحامدين. اللهم انك نعمى برحمتك الخاصه فلا تهنا وظلنا جميله جاسلتنا اليك فلا تخلينا. آمنا بقدر صدق ما جاء به من الدين وتوجهنا اليك مستشفين تقابل المذنب منا بالكفر والمسيئة والسائلة والمؤملة وأنت لنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم بالكد وسبيل أولادنا ووالدنا وأهل كفرنا
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالمؤمنات والمؤمنات بالمؤمنين بالأكبر منشورا ومع علم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأمنا رسولا واغفر لنا كل الموجودين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وارجو رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الاقدار الحق بجميع النواهي والافكار واجد بتأييد من عندك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بحسن الحسين من جميع البلايا وبالقمة من الذنوب والخطايا واقنا بالامن بخدمتك الرحمن وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الإنسان ولا وحي وعلى آله وصحبه ومن إليه منصب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين